Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif oleh Bu Hafidah SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 di sekolah SMP Al-Mubarak. Baik, mungkin pada pertemuan sesi kali ini kita langsung aja kita mulai rangkaian acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Mubarak. Kita minta kesediaan Tunku Musalmina. Pada Tunku Musalmina kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk hari ini kita akan melihat sama-sama diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh guru kita SMP Al-Mubarak yaitu Ibu Hafidah SPD calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMP Al-Mubarak. Semoga nantinya Ibu Hafidah menjadi panutan bagi kita semua yang akan ikut serta menjadi guru penggerak. Jadi himbauan saya kepada seluruh guru-guru di SMP Al-Mubarak, baik guru yang laki maupun yang perempuan, semuanya kita ayo sama-sama kita ikut menjadi guru penggerak. Walaupun banyak yang mengatakan guru penggerak itu sulit dan susah, tidak ada yang mudah untuk menjadi orang sukses. Pingin sukses maka berjuang. Nah, ayo kita sama-sama menjadi guru penggerak. Ya, semangat Ibu Hafidah, semoga ke depan menjadi orang yang lebih berbakat dalam dunia pendidikan. Jadi sekian dari saya, silakan lanjutkan untuk aksi nyatanya menjadi guru penggerak di Indonesia. Siap. Ya, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Mubarak yang telah memberikan support positif kepada kita semua. Semoga ke depan kita akan menjadi guru-guru yang terbaik di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan persilakan kepada Ibu Hafidah SPD untuk memberikan materi terkait dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Hafidah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Mubarak yaitu Bapak Musalmina SPD, dan penghormatan saya kepada Ibu Wakapolri yaitu Ibu Desianti SPD, dan penghormatan saya yang terakhir kepada Dewan Guru Asatidz dan Asatidah yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Hafidah SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Jadi besar harapan saya ke depannya agar Bapak Ibu yang ada di SMPT untuk mengikuti jejak saya menjadi guru penggerak di SMPT. Baiklah, pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator untuk kita menghemat waktu. Langsung kita masuk ke acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi, setiap guru itu punya yang namanya teori kontrol. Jadi, kita bisa menjalankannya di sekolah dengan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi, keyakinan Bapak Ibu di sini berbeda dengan kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang sudah saya tempelkan di sini. Saya di sini sebagai wali kelas dari 3C, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini berbeda dengan keyakinan kelas. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dalam mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Oke. Oke, ulang. Ini ada pertanyaan pemantik.
Semua perilaku memiliki tujuan, disebut dengan teori motivasi. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita tidak dapat mengontrol mereka, tetapi mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan mengenali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai kita, merasakan nilai-nilai yang kita hargai. Ini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Yang kedua, model berpikir, yaitu menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Jadi guru bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Jadi kita lihat sama-sama. Yang pertama, guru bisa menjadi penghukum dengan menggunakan posisi kontrol penghukum. Yang kedua, guru bisa membuat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga, teman, guru bisa menjadi teman bagi siswa. Yang keempat, ada posisi pemantau, guru itu memantau seluruh kegiatan siswa. Jadi kita kasih contoh yang mana yang posisi kontrol. Yang kelima, ada posisi manajer. Dan dari posisi manajer ini menjadi segitiga restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang yang selanjutnya, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang keenam kebebasan. Jadi kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Ini yang disebut dengan makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu belajar untuk disiplin. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini dia merupakan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini dipelopori oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1986. Kemudian profil pelajar Pancasila dapat dipenuhi oleh semua siswa karena sekolah kita belum menjalankan kurikulum merdeka. Jadi ada 7 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, berkebijaksanaan moral. Yang kelima, bergotong royong, dan yang keenam, kreatif. Jadi ini merupakan profil pelajar Pancasila. Insya Allah kalau sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, kita bisa melihat contoh sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu di SMA 1. Kita akan belajar tentang berkebijaksanaan moral. Di situ misalnya seperti yang diadakan SMA 1 tentang melestarikan budaya terpapar. Itu merupakan tentang kebinekaan global. Gotong royong sudah sering kita jalankan. Kalau beriman dan bertakwa, mungkin sekolah kita di situ. Di sini ya kan ada nilai positif yang sudah kita terapkan. Contohnya salat duha setelah turun dari sekolah. Mandiri. Kemudian ini ada tindakan guru. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jadi yang saya jelaskan di sini antara hukuman atau konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan ulang kali karena lambat di sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke. Kemudian lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menunaikan tugas teman yang telah dicuekin
siswa kita tidak mengerjakan tugas, kita bisa memberikan konsekuensi dia tetap berada di kelas. Tugas kita suruh dia mengerjakan tugas sampai selesai, baru siswa kita boleh pulang dari sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Jangan kita menghukumnya untuk usaha 20 kali, kemudian usaha 15 kali, itu namanya hukuman. Jadi hukuman berbeda dengan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi selanjutnya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Itu hukuman. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, merupakan paksaan juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi inilah sesuatu harus terjadi memang. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan. Stimulus itu merupakan pemberian rangsangan kepada peserta didik, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau ikhlas. Jadi siswa ini mengalami konsekuensinya kalau hukuman itu memang sangat menyakitkan bagi peserta didik kita. Kemudian ada keyakinan kelas berbeda dengan kesepakatan kelas. Ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana yang selanjutnya yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa dia disebut dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas, Bapak Ibu, berbeda dengan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas bisa kita lihat di sini. Yang poin A, kami menghormati guru dan murid yang saling menyayangi. Itu merupakan keyakinan kelas. Kami murid yang semangat untuk belajar, itu keyakinan kelas. Kesepakatan bisa Bapak Ibu lihat di sini. Bisa Bapak Ibu lihat di sini dalam kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas yang telah saya buat. Kemudian ini saya ketik, saya tempelkan di kelas 2C. Ini dia kesepakatan kelas. Adakah Bapak Ibu? Datang ke kelas tepat waktu, itu merupakan kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas menghargai waktu, dia tetap hadir ke sekolah, tapi tepat pada waktunya, tetapi dia menghargai waktu, disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian ini peraturan berbeda dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ini biasanya guru yang mengalami kewalahan ya, siswa tidak mengembalikan buku kepada tempatnya. Jadi keyakinan kelas kenapa kita buat di sini? Siswa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan keyakinannya kesehatan berdampak kepada siswa. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain atau bersama, merupakan keyakinan kelas. Gunakan masker, merupakan kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan dan keamanan. Bahkan tidak jarang anak itu jatuh dari koridor sekolah, seperti yang dialami oleh siswa yang terdahulu. Ada yang jatuh dari koridor sambil membawa sampah karena berlari dari koridor sekolah. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Guru di sini menghukum siswanya. Misalnya contoh, nah, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Siswa memberikan alasan, saya terlambat baru. Maka si guru menghukum siswa tersebut. Coba kamu keliling lapangan. Itu merupakan posisi sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Ini dia dampak yang dirasakan oleh siswa. Guru menghadik, menunjuk-nunjuk, bercacak-cacak pinggang benar-benar, kemudian membentak, hukuman verbal atau fisik dengan kata-kata, kamu selalu terlambat, memang kamu tidak pernah datang tepat waktu, dasar anak terlambat, dasar anak bodoh. Itu merupakan posisi guru sebagai penghukum. Kemudian dampaknya bisa juga hukuman fisik yang dilakukan. Coba kamu dipukul, kadang-kadang dijambak rambutnya. Itu seperti pendidikan di zaman kolonial Belanda.
Kemudian dampaknya murid menjadi berdendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Tidak, guru itu tidak dicintai oleh siswanya karena guru menggunakan posisi sebagai penghukum. Ini yang selanjutnya ada posisi membuat merasa bersalah. Contohnya, pembuat itu memang merasa bersalah. Nah, kenapa kamu terlambat? Bu, saya terlambat bangun. Kamu memang selalu terlambat, tak pernah hadir tepat waktu. Mana alamat orang tua kamu? Itu kita membuat siswa itu merasa bersalah. Suaranya memang cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan siswa. Kamu tidak pernah hadir tepat waktu. Gimana sih letak disiplin kamu? Gimana sih tanggung jawab kamu di sekolah? Kan begitu siswa kita. Ini dinamakan dengan posisi pembuat merasa bersalah. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan si guru itu membuat siswanya menderita dengan pernyataan yang dilontarkan oleh siswa. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal. Dia sebagai seorang siswa gagal mencari jati dirinya. Kemudian rendah diri dan mencari diri dari lingkungan. Bahkan dia tidak mau bergaul lagi dengan kawan-kawannya karena tadi kan guru ini menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita telah menjalankannya dan kita tidak tahu apa itu posisi teman. Contoh misalnya, siswa kita tidak mengerjakan tugas, kita ganti jam orang lain, kita mampir ke mejanya. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya bukan bawa konten. Oke, ibu kasih konten. Tapi ibu kan hari ini kan berbagi, ibu menggantikan ibu Afisa misalnya. Kamu kan sayang sama ibu kan? Udah mengerjakan sekarang. Tidak apa-apa, ibu gantung lah, ibu benar yang kamu yang tidak bisa. Itu guru itu posisinya sebagai teman. Berarti suara guru akan ramah, cenderung bersandar kaum untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Karena jawabannya nanti dikasih sama guru kan? Yang selanjutnya murid tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya karena guru ini bertindak sebagai teman, posisi teman. Kemudian ada posisi pemantau atau monitor. Ini mungkin sering terjadi di lingkungan sekolah kita pas lagi apel ya hari Sabtu. Jadi guru itu memantau, posisinya sebagai pemantau atau monitor, dia menatap siswanya. Kemudian dia panggil, nah kamu sudah terlambat 15 menit 20 detik. Jadi semua itu dihitung menggunakan waktu. Berarti guru ini menggunakan posisi pemantau atau monitor. Kenapa kamu terlambat 15 menit 20 detik? Sedangkan acara dari 15 menit yang lalu telah dimulai. Ini guru ini memegang posisi pemantau atau monitor. Semua berdampak kepada waktu. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, kemudian tidak bersenda gurau ataupun
Bapak Ibu bisa melakukan salah satu dari tiga ini, mau menstabilkan identitas yang pertama, ataupun validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan telah. Jadi boleh dimulai dari mana saja, terserah Bapak Ibu memulai dari mana saja. Ini pertanyaan yang kita utarakan kepada siswa di saat kita memanggil siswa tersebut untuk menjalankan segitiga inklusi. Jadi posisi guru sebagai manajer. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kemudian kita bisa menstabilkan identitas siswa. Setiap orang pernah berbuat salah. Ibu yakin kamu punya alasan mengapa kamu berbuat salah. Yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu siswa itu dia tetap menjalankan tugasnya walaupun tanpa disuruh. Ini dia menstabilkan identitas. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian validasi kebutuhan. Ada menanyakan keyakinan. Sekian dari saya hari ini. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang sering kita tidak terapkan. Yang pertama, siswa itu punya kebutuhan yang bertahan hidup. Jadi bisa kita ulangi yang tadi. Jadi kita jangan asal memarahi siswa kita di kelas. Mungkin mereka tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Siswa kita perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, itu bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan. Dia perlu penguasaan terhadap dirinya. Dan yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Siswa ini perlu diakui oleh gurunya, perlu kasih sayang dan perlu rasa diterima baik oleh gurunya maupun keluarganya. Dan yang keempat, siswa ini butuh kesenangan. Contoh, ada siswa kita yang memalak kepala temannya. Kita panggil, "Nak, kenapa kamu palak kepala teman kamu?" Dia bilang, "Aku senang aja." Berarti siswa itu butuh yang namanya kesenangan. Jadi kita bisa manggil siswa tersebut dengan menjalankan 5 posisi kontrol, yaitu posisi manajer dalam menerapkan segitiga inklusi. Dan yang terakhir, kebebasan siswa itu perlu bebas. Jadi jangan kita tuntut siswa untuk melakukan sesuatu yang memang dia tidak mampu. Jadi berikanlah kebebasan kepada siswa dengan menerapkan merdeka belajar. Jadi siswa bebas berpendapat. Untuk pembagian kelompoknya aja, silakan kamu bagi sendiri. Nah, begitu kita bisa mengatakan kepada siswa, jangan kita dibagikan oleh guru baru mereka mau. Kemudian ditanyakan oleh guru, penanya baru mereka mau menjawab. Ini yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Sekian untuk hari ini dari diseminasi aksi nyata saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ya. Berarti kan di sini Ibu tahu kan, setiap orang pernah melakukan yang namanya kesalahan. Mungkin hari ini kamu tidak piket, tapi kamu ada piket, cuma anak cowok ya tidak piket. Apa yang kamu rasakan di saat kamu tidak piket? Ya, yang saya rasakan bakal tidak bersih. Tidak bersih, tidak ada rasa tanggung jawab. Reza, berarti lain kali jangan diulangi ya. Coba ajak teman-teman yang cowok untuk piket, semuanya piket agar kelas terlihat bersih dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Reza, keyakinan kelas apa yang telah kamu jalankan selama ini? Yang telah kita sepakati di kelas. Apa kewajiban kamu sebagai seorang siswa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Mengajak kawan Itu apa? untuk tiket, Untuk tiket. Kemudian tiket itu menjadi kewajiban bersama, termasuk kamu kan? Iya. Kemudian ada lagi? Tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian dalam satu kelompok pikir itu harus kompak. Jadi kamu jangan merasa berpikir hati. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Cuma kita mau perbaiki diri dari kesalahan tersebut. Oke Reza, terima kasih untuk hari ini. Semoga ke depan lebih baik ya, lebih baik lagi.
orang-orang yang tidak menghargai guru. Karena kita seperti ini karena guru. Karena katanya orangnya ojit lagi karena guru. Ada orang yang bertanya, engkau pakan orang ke pemulia. Nah, ini kisah Habib bersa. Jadi pakan guru lebih di pemulia daripada urunci. Nah, karena kan lado madewa rumah kan menan mak gepegah le tungkulung mede tengku dah pegah kamenan. Menan. Lado ka menan balik sih hana mak tengkulung sana god. Ka balik-balik. Jadi yang kena pegang tengku itu mendidik Anda untuk membuka pintu surga. Ibu kita, ayah kita mendidik kita untuk perayaan tanya
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Balkis. Saya di sini berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di SMP ITI Ambarawa. Baiklah, tanggapan saya terhadap Bu Hafizah yaitu beliau sudah mampu memotivasi kami semua. Kemudian saat belajar, Bu Hafizah juga berpihak kepada siswa-siswa. Beliau juga memberikan kebebasan berpendapat kepada siswa-siswa yang ada di kelas, dan saya rasa semua siswa sangat menyenangkan belajar dengan beliau. Kami senang belajar dengan Ibu Hafizah karena kalau lagi dalam pembelajaran, Ibu kadang-kadang bikin ketawa. Kami senang belajar dengan Ibu Hafizah karena menyenangkan. Saat belajar ada bermainnya, jadi kami tidak bosan. Bagi saya itu menyenangkan. Saya sangat happy. So, I'm so happy. Thank you, my teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ramatan. Saya ingin mengungkapkan perasaan saya ketika belajar dengan Ibu Hafizah. Saya senang belajar dengan Ibu Hafizah karena Ibu waktu mengajarnya menyenangkan dan kami mendapat ilmu dari beliau. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Hafizah. Saya ingin mengungkapkan perasaan kami ketika belajar bersama Ibu Hafizah. Kami senang belajar dengan Ibu Hafizah karena menyenangkan. Saat belajar ada bermainnya, jadi kami tidak bosan. Bagi saya menyenangkan. Saya sangat happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zubaila. Saya mengungkapkan perasaan saya. Kami senang sekali belajar dengan Ibu Hafizah karena sangat menyenangkan. Waktu kami belajar kami juga ada bermain, jadi kami tidak bosan. And happy, thank you, my teacher. Belajar dengan Ibu Hafizah sangat seru dan menyenangkan. Model-model pembelajarannya sangat bervariasi. Ibu Hafizahnya baik dan selesai pelajaran ada permainannya juga. Maka kami tidak bosan. I'm happy because my teacher very happy. I love you, teacher. Thank you, teacher.